Next. Oke. Potensi pasarnya besar, produknya unggul, profit ini luar biasa nih petani pisang di Makassar. Penghasilan sehari dia 10.000 per hari, cuma bawa pisang ke pasar, uang 10.000 buat makan besoknya. Waktu ditawarin Taisenoni pertama kali dikirimkan brosurnya, buku panduannya, dia lihat mengkudu, padahal di kebun pisang dia mengkudu banyak, diinjek-injek. Alah, mana bisa sukses saya dengan bisnis mengkudu seperti ini? Di kampung saya miskin semua, mengkudunya banyak di daerah saya. Kok saya harus jualan gini? Adanya gopek, nggak masuk akal katanya. Setahun dia udah nggak ngapa-ngapain. Tahun kedua diajak oleh yang mensponsorinya ke Malaysia untuk melihat ini loh perusahaannya, ini loh produknya, ini loh pasien-pasien yang sudah tertangani. Dia pulang, dia mulai semangat. Tiba-tiba istrinya divonis punya penyakit cukup banyak sampai 5. Pada saat itu dia bilang, ini momentum buat saya untuk menunjukkan benar nggak apa yang dikatakan oleh Taisenoni. Bismillah dia pakai Taisenoni. Dia penyakitnya sembuh semua. Satu kampung yang miskin itu minta beli Taisenoni semua. Satu kampung yang miskin minta beli Taisenoni semua. Jadi bukan masalah Anda bertemu orang miskin atau orang kaya. Apakah Anda bertemu dengan orang yang butuh atau tidak dengan produk. Jadi yang harus Anda bangkitkan adalah kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan penghasilan tambahan yang membuat orang akan menggunakan produk ini kira-kira. Saya nggak tahu. Mungkin Anda selama ini ada punya masalah penyakit, ayah ibu Anda mungkin ada yang sakit, saudara ada yang sakit, lalu Anda setiap malam berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakitku atau penyakit ayah ibuku, tunjukkan kepada obat yang terbaik. Kok bisa-bisanya tiba-tiba hari ini Allah hadirkan Anda di depan sini mendengar tentang Taisenoni? Jangan-jangan ini salah satu bentuk jawaban Allah terhadap doa-doa Anda selama ini untuk kesembuhan saudara keluarga Anda. Siapa tahu? Karena tidak ada kebetulan di dunia ini. Semua sudah diskenariokan oleh Allah. Siapa tahu selama ini Anda berdoa, ya Allah, ekonomi gue kok pas-pasan banget, gaji ngepas 2 juta sebulan, itu pun udah habis ya. Sekarang tuh luar biasa gajinya teman-teman yang pegawai negeri, apa ya, udah 5 ke atas lah, 5 koma ya, 5 koma. Tanggal 5 udah habis gitu. Komanya sisanya udah gak ada apa-apa lagi gitu ya. Perbaiki ekonomi saya, Allah, berikan saya bisnis yang luar biasa, yang mudah, yang untungnya besar, resikonya rendah dan sebagainya. Oke? Tiba-tiba Anda dibutuhkan, kok bisa-bisanya Anda baca informasi, kok bisa-bisanya Anda diundang dan Anda tertarik datang ke sini, kok bisa-bisanya Anda mau dengerin saya dari pagi sampai sore, sampai siang. Apakah itu sebuah kebetulan? Allah sudah sedang menskenariokan Anda, sedang mendesain takdir Anda. Ini masalah pilihannya ada di Anda. Ya, jangan sampai nanti nasibnya seperti ada kisah, tahu ya, kisah. Ada seorang pendeta di satu dusun, dia mengajari jamaahnya, masyarakat sekitar di gereja itu tiba-tiba ada banjir bandang. Ketika banjir bandang datang, satu kampung disuruh keluar seperti tsunami. Lalu kemudian si pendeta ini diajak keluar, ayo Pak Pendeta, kita keluar dari kampung ini karena ini akan kena tsunami. Kata pendeta, tidak, saya akan tunggu pertolongan Allah, saya akan tunggu pertolongan Tuhan. Keluar semua satu kampung, banjirnya makin naik. Tim SAR datang lagi, Pak Pendeta, ayolah keluar, ini sudah akan makin tinggi. Tapi kata Pak Pendeta, saya tidak butuh pertolongan manusia, saya tunggu pertolongan Tuhan. Perahu karet sudah datang untuk membantu dia tidak mau. Sudah naik ke atas tempat yang lebih tinggi. Banjir makin tinggi lagi dan naik ke atas gereja dan berdiri di atas gereja. Air sudah mendekati atas gereja itu berdiri. Tim SAR datang pakai helikopter. Pak Pendeta, ayo, ini kesempatan terakhir. Ayo kami bantu, kita keluar dari tempat ini. Ini berbahaya. Saya tidak butuh pertolongan manusia. Saya butuh pertolongan Tuhan. Selesai, banjir makin tinggi, tenggelam. Ceritanya, Pak Pendeta ini protes sama Tuhan dia. Ya Tuhan, setiap hari aku mengabdi kepadamu, membimbing umat di sekitar gereja itu. Kenapa ketika aku berdoa minta pertolongan, Engkau tidak datang untuk menolongku? Wah, Tuhan digugat kan? Di akhirat. Tuhan bilang apa? Gua udah datang 3 kali, gua cuekin. Tim SAR pertama datang ngajak keluar, lu gak mau.
itu pertolongan gue, dan lo abaikan, gue masih kesian. Gue datangin tim kartu gue pakai perahu karet, lo nggak mau juga kan? Gue datangin helikopter yang ketiga, dan lo nggak mau juga, oke? Gue udah 3 kali datang, dan lo abai sama pertolongan gue. Jangan sampai ada buntut, ya Allah perbaiki ekonomiku, tiba-tiba Allah bilang, kemarin lo ditawarin bisnis noni cuek-cuekan aja. Ya Allah bang, sembuhkan ayah ibuku, kemarin lo dikasih produk yang bagus buat ayah ibunya, kamu cuek-cuekan aja. Kamu yang abai terhadap pertolongan, tolong renungkan, apa maunya Allah kita duduk bersama di ruangan ini, apa maunya Allah. Oke? Karena ini bicara seminar peluang dahsyat 2012, potensi pasar itu lebih besar, produknya luar biasa, untungnya luar biasa, resikonya rendah, balik modalnya cepat. Teman-teman saya ambil tebak harga 22,5 juta sama saya janjikan 8 bulan balik modal, ternyata setahun 2 tahun dari 60 sekian outlet 30 lebihnya tutup. Modal mereka habis berapa? 22,5 juta plus biaya operasional tiap bulan jadi karyawan dan sewa sampai 2 tahun habis 50 juta. Begitu udah habis tutup, apa yang dilakukan oleh teman-teman saya yang buka kebab saya yang beli sama saya? Kerjanya cuma ngejilatin gerobak. Kenapa? Investasi jor-joran di sebuah gerobak, jilatin aja. Saya buka lagi usaha jagung manis yang harganya hanya 5 juta. Jagung manis pakai keju. Tahu ya? Jagung manis pakai keju itu 5 juta. Pengalaman saya balik modal dalam waktu seminggu, hanya modal segitu. Saya buka untuk berapa banyak kesempatan. 20 orang ambil langsung 1 juta per bulan. Saya janji 3 bulan balik modal karena faktanya saya mengalami kurang dari 1 bulan balik modal. Semua orang ambil, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Setelah 3 bulan apa yang terjadi teman-teman semua? Tutup 20-20. Apa yang dialami? Uang modal hilang kan? Yang bisa dilakukan apa? Ngejilatin gerobak dia dulu. Berapa banyak teman-teman yang buka usaha modalnya besar terus kemudian tutup? Apa yang dilakukan? Cuma merenungi tempat itu, melihat peralatannya nggak bisa diapa-apain ya. Tapi Anda invest 1,762 ditambah ongkos kirim 85 ribu. Kalau bisnis Anda tidak berkembang, apakah Anda rugi? Rugi? Pak Mul seandainya bisnisnya nggak berkembang lalu rugi. Saya sehat Pak, saya sehat dengan produk itu, nggak berkembang bisnis saya nggak masalah. Jadi resikonya sangat rendah. Balik modal cepat. Modalnya kecil 1,7 bandingin sama jagung manis yang cuma 5 juta. Kata orang 5 juta, alah rugi 5 juta aja bawel banget loh gitu kan. Ini 1,7 bukan cuma rugi, bukan rugi resikonya, tapi sehat resikonya.